memperkenalkan diri kami dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Double C. Bapak Ibu mungkin nanya apa itu Jemaat Double C? Ada di buku liturgi profil gereja kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan ada di sana. Dan Pak Agus dan Bu Vita, mereka adalah jemaat di gereja yang sedang kami rintis, dan mereka ada bersama dengan kami di gereja ini. Dan hari ini saya sebagai hamba Tuhan dari Sinode dari GBCC, kami melangsungkan pemberkatan nikah. Sebelumnya kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang mujizat dalam pernikahan. Amin ya. Dalam pernikahan itu ternyata waktu zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ada sebuah pernikahan juga yang terjadi di pernikahan, namanya pernikahan di Kana. Di Yohanes pasal yang kedua ayat 1-11 saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Satu mujizat terjadi di perkawinan di Kana. Saya perasa kalau Bapak Ibu yang Kristen kita sudah tahu tentang peristiwa ini. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana mujizat itu terjadi dalam perkawinan kita. Ya, semua orang dan saya percaya bahwa kita semua hadir hari ini itu karena mujizat. Hari ini cuaca yang ada saat ini itu karena mujizat. 3 hari turut-turut saya was-was. Ya, saya deg-degan. Kenapa saya deg-degan? Karena outdoor. Jadi ini outdoor, jadi saya juga harus kita persingkat dengan cepat. Nah, pertemuan mereka, Pak Agus dengan Bu Vita, pertemuan mereka sebenarnya ini teman lama, saya baru tahu ya. Jadi saya waktu membuat kelas pranikah, saya bilang tidak usah terlalu lama-lama, karena kalian sudah kenal satu dengan lain 15 tahun lamanya. Tapi bagi mereka, dari pengalaman mereka, ini adalah satu mujizat yang mereka rasakan dan alami hidupnya. Iya kan? Bagi Bu Vita, 40 ya Bu ya? Ya, itu mujizat saudara ya. Iya kan? Maya, kita sebagai orang tua juga gitu ya Maya. Anak gue udah umur udah 20, sudah 30, kok nggak laku-laku ya? Ya kan? Sebagai orang tua ya, sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua ya, ya kan kita yang punya anak cewek kita tahu ya. Ya, itu menjadi suatu anugerah Tuhan hari ini. Menjadi satu tanda bahwa mujizat itu berlaku. Pak Agus dengan Bu Vita bergabung bersama saya di gereja ini, mujizat. Saudara tahu, saya di gereja ini saya baru jalan 3 tahun. Saya belum lama, tapi di gereja ini saudara, saya nggak tahu kenapa saya waktu ketemu dengan Pak Agus dan Bu Vita, apa yang saya doakan, saya kadang-kala takut dengan kata-kata saya. Kenapa? Ketika saya ucapkan apa, itu Tuhan perhadapkan, ini loh kata-kata lu benar gitu. Jadi saya takut dengan kata-kata ini, karena Alkitab bilang begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan hasilnya. Saya menggemakan sesuatu yang luar biasa tentang gereja ini. Tuhan, saya ini gereja baru mulai. Saya bukan pengusaha. Saya bukan orang yang memiliki finansial yang cukup.
saya ini hanya anak kampung. Mungkin main kayak Papua kan tahu. Anak-anak kayak gitu saudara, anak kampung yang hanya punya harapan menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Ketika saya mulai gereja ini, Tuhan, saya ada di tengah-tengah gereja kota Jakarta yang begitu metropolitan dan mereka semua punya fasilitasnya. Saya nggak punya, gedung gereja nggak punya. Yang saya punya, Tuhan bilang begini, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ketahuilah, itu yang saya pegang, aku menyertai engkau. Saya mulai gereja ini, saya pegang ayat itu. Tuhan, engkau bilang begini, engkau menyertai saya dalam pelayanan ini. Saya nantikan mujizat itu. Dan benar saudara, Tuhan kirim Pak Agus dan Bu Vita. Mereka menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Amin ya. Dari situ saya melihat bahwa mujizat itu terus Tuhan persiapkan buat semua orang, buat pernikahan kita, buat siapapun kita. Tuhan selalu siapkan mujizat buat kita. Namun saudara, ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Bagaimana keluarga ini mereka mengalami mujizat terus dalam kehidupannya? Bagaimana supaya kita ini mengalami mujizat itu terus dalam kehidupannya? Yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat 1-3, harus undang Yesus ada dalam keluarga kita. Amin. Tidak ada tawar-menawar. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat itu? Dekatkan diri kita dengan pembuat mujizat itu. Ya kan? Kalau kita dekat dengan orang kaya, kita akan mendapat efek daripada orang kaya. Kurang lebih seperti itu. Sama, kita dekat dengan dia yang membuat mujizat, maka kita pun akan mendapat mujizat dalam kehidupan kita. Dalam pernikahan Bapak Ibu nggak ada yang mulus. Ya kan? Dalam pernikahan nggak ada yang mulus saudara. Nggak ada bilang gini, hari ini I love you, lalu nanti selamanya kita I love. Enggak. Pasti juga nanti satu saat juga cintanya akan berkurang. Saya dalam kelas pranikah saya sudah ungkapkan itu. Ada kekurangan cinta kita terhadap pasangan kita. Tapi selama kita ada dalam Yesus, selama Yesus ada dalam rumah tangga kita, maka kita akan mengalami namanya mujizat perkawinan itu ada di hidupan kita. Anggurnya habis, kecintaannya mungkin habis, tapi ada Yesus, maka kecintaannya akan dipulihkan kembali. Amin. 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 Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu mengalami mujizat? Yang kedua adalah di ayat 4-5 di situ katakan adalah terjadi karena mujizat itu terjadi karena ada ketaatan. Dalam rumah tangga itu harus ada ketaatan. Ketaatan kita kepada perkataan Tuhan. Tuhan bilang begini, isilah. Seandainya pelayan-pelayan itu tidak melakukannya, seandainya ada orang yang tidak taat kepada itu, tidak terjadi mujizat. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami mujizat, harus taat kepada Tuhan. Bentuk ketaatannya seperti apa? Kita harus berdoa, rukun selalu, satu dengan yang lain, bergandeng tangan, apalagi kita beribadah, membaca Alkitab, banyak bentuknya. Tapi yang intinya saya katakan, harus taat. Semua kita percaya bahwa kita akan mengalami mujizat, maka kita harus memiliki namanya ketaatan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bagaimana supaya mujizat itu terjadi dalam pernikahan kita atau dalam segi apapun? Yang ketiga adalah mujizat itu terjadi karena adanya kerjasama. Amin ya. Amin. Nggak ada pelayan yang kerja sendiri-sendiri, nggak ada ibunya Yesus kerja sendiri-sendiri, nggak ada kepalanya itu kerja sendiri-sendiri. Semuanya itu kerja satu tim. Sama dalam pernikahan kita, lembaga kita, suami istri juga harus kerjasama. Pentingnya itu kerjasama dalam sebuah kehidupan kita supaya apa? Mujizat itu kita alami dalam kehidupan. Amin. Saya berharap Pak Agus dan Bu Vita, renungan ini 3 ini menjadi bekal buat kita untuk masuk dalam pernikahan ini. Ingat, kita harus mengalami terus mujizat dalam kehidupan kita. Ya, nanti selesai pemberkatan, Ibu mesti kesaksian tentang mujizat di gereja. Saya baru tahu ternyata dia mengalami mujizat yang luar biasa, Ibu Vita ya. Jadi dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua, kalau pengantin juga mengalami mujizat, semua tamu undangan, Bapak Ibu semua yang ada, kita pun mengalami mujizat. Amin. Amin. Oke, kita akan masuk dalam prosesi pernikahan, pemberkatan nikah.